Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang database migration, di mana ini adalah tugas dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Database migration ini berfungsi untuk membuat tabel di database tanpa harus menginputkan atau membuatnya secara manual di phpMyAdmin. Oke. Yang pertama, kita harus menyiapkan XAMPP-nya. Kita start. Kemudian kita klik admin pada MySQL. Oke, kita tunggu. Nah, setelah terbuka seperti ini, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat database baru. Oke, di sini misalkan namanya divisi humas. Oke, kita buat. Nah, di sini kan ada perintah untuk membuat tabel, tapi kita tidak akan membuatnya di sini atau membuatnya di phpMyAdmin. Kita akan membuat tabel menggunakan database migration. Oke, setelah database baru kita buat, selanjutnya kita akan membuat akun baru atau user baru di privilege atau di hak akses. Nah, kemudian kita add user account. Untuk nama kita isi misalkan admin. Nah, kemudian nama pemilik kita pilih lokal. Kemudian untuk password misalkan admin 1234. Admin 1234. Nah, kemudian untuk hak aksesnya kita centang semua. Kemudian kita pilih atau klik di kirim. Nah, kita lihat akunnya udah berhasil terbuat apa belum. Nah, akun yang tadi kita buat dengan nama admin di sini sudah ada ya. Selanjutnya kita akan menjalankan program Laravel-nya menggunakan command prompt. Kita klik Windows Run, kemudian cmd. Nah, sebelum kita jalankan, di sini saya sudah membuat file atau folder project yang baru sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Nah, jika belum, kalian bisa oke, sebelum ke situ kita masuk dulu ya. Kan instalannya kita ada di kemudian kita klik cd XAMPP dan cd htdoc. Nah, jika kalian belum membuat file project Laravel baru, kalian harus buat dahulu caranya. Nah, melakukan proses instalasi dengan cara mengetikkan ini untuk nama file project kalian. Di sini karena saya udah buat sebelumnya, kita buka namanya dbhumas. Nah, setelah masuk ke dbhumas, kemudian kita melakukan atau mengeksekusi untuk menjalankan Laravelnya dengan cara php artisan solve. Enter. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah alamat dari Laravel. Kita kopikan. Kita coba buka apakah Laravelnya sudah bisa terpanggil atau belum. Nah, bisa kita lihat di sini program Laravelnya itu sudah bisa dijalankan. Selanjutnya, kita buka file project yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dengan nama dbhumas yang ini. Kita buka di text editor kita.
Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini filenya udah kita buat ya, udah kita panggil. Kalau misalkan text editornya belum memanggil apa namanya file kita pilih di file, kemudian open folder. Nah, tadi kan diinstalnya di ini di dalam folder yang bernama htdoc. Kita cari tadi htdoc ada di mana. Nah, xmpp htdoc, kemudian kita klik foldernya, kemudian select folder. Nah, oke. Selanjutnya, sebelum kita melakukan atau membuat database migration, yang harus kita lakukan adalah menghapus semua migration label yang tidak diperlukan. Oke, kita close ini. Nah, membuat tabel, yang pertama kita menghapus terlebih dahulu semua migration tabel yang tidak diperlukan. Oke, kita buka text editor. Kita lihat migration itu ada di database, kemudian migration. Nah, karena sebelumnya sudah saya hapus, jadi ini kosong ya di bagian migration ya. Selanjutnya setelah itu kita menghapus semua model yang tidak diperlukan. Nah, untuk model tersendiri itu tempatnya ada di app, kemudian provider. Nah, untuk provider ini adalah bawaan dari instalan folder baru untuk Laravel kita. Kita tidak akan menghapusnya yang ini, melainkan nanti kita kan akan membuat sebuah model baru. Nah, selanjutnya kita akan membuat model diawali dengan huruf besar tanpa akhiran S. Nah, tadi kan ini kita udah buka command prompt. Untuk membuat modelnya kita buka lagi command prompt baru. Kita masuk lagi ke file xmpp kita. Nah, di sini kita akan membuat sebuah model baru dengan sintak ini. Nah, untuk studentnya nanti kita ganti namanya itu bebas. Kalian boleh apa saja untuk namanya. Kita akan kopikan, kemudian kita pastekan di command prompt. Nah, untuk student misalkan kita ganti apa ya? Kita ganti misalkan anggota. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter, kita tunggu prosesnya, kemudian muncul model created successfully. Itu artinya model untuk anggota sudah berhasil dibuat. Oke, nah ini dia, bisa kita lihat di sini ada anggota.php. Oke, selanjutnya setelah kita membuat model, kemudian kita membuat file migration-nya dengan cara php artisan make migration create. Nah, untuk student, karena tadi kita ganti anggota, kita ganti lagi anggota di sininya, kemudian table. Oke, kita coba kopikan.
Oke, kita enter. Oke, mungkin kita coba tambah huruf S dari kiranya, karena memang ini menggunakan bahasa Inggris pada dasarnya. Nah, oke, ini berhasil dibuat ya. Nah, sekarang kita lihat apakah migration sudah ada atau belum. Database, kemudian migration. Nah, ini adalah tampilan dari migration yang baru kita buat tadi. Nah, nanti kita di sini akan membuat tabel dengan cara seperti ini. Nah, mengedit file migration function app yang sudah terbentuk. Nah, ini kan maksudnya yang sudah terbentuk ini kan seperti ini. Nah, untuk ini sudah tersedia dari bawaannya. Kemudian kita bisa langsung kopikan bagian sini. Nah, kalian bisa mengisinya sesuai apa yang kalian perlukan gitu kan. Karena tadi saya membuat namanya itu tentang humas atau divisi humas, sini saya ganti untuk first name-nya mungkin nama underscore lengkap, kemudian apa ya, jenis kelamin, terus kita ganti mungkin jabatan, kemudian kita ganti alamat. Setelah alamat mungkin kita pilih apa ya, kontak. Di sini sudah terbuat 1, 2, 3, 4, 5. Apa lagi ya satunya? Nama lengkap, jenis kelamin, jabatan, alamat, kontak. Apa ya? Misalkan ini aja. Alamat kantor, atau kita tulis kantornya aja di mana? Kantor. Nah, setelah itu kita langsung save all. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengedit file .env-nya. Nah, kita akan mengkonekkan env yang ini dengan database yang sudah kita buat tadi. Untuk database-nya tadi itu namanya untuk database-nya namanya ini divisi humas. Kita ganti divisi humas. Untuk username-nya tadi kita ganti dengan admin, kemudian password admin 1, 2, 3, 4, dan kita save. Nah, setelah kita mengedit file env, kita bisa melihat hasilnya ya. Kita coba. Nah, di sini kan masih kosong ya. Kita harus eksekusi dengan cara PHP migration atau PHP artisan migrate untuk melihat hasil tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, karena belum dieksekusi, di sini masih seperti ini. Kita buka lagi command prompt, kemudian kita ketikkan
PHP Artisan Migrate. Kita paste, kita enter. Oke, migration table create successfully. Sekarang kita coba lihat di database-nya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah terbuat atau sudah otomatis dengan nama anggota dan migration. Kita lihat di strukturnya. Nah, struktur di dalam tabel yang bernama anggota tadi terdiri dari nah bisa kita lihat ini adalah isian atau data dari tabel yang bernama anggotas. Mungkin itu saja materi tentang database migration. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Di sini kita sama-sama belajar. Di sini juga saya kebetulan sambil mengerjakan tugas yang dosen kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.